Halo semuanya, selamat datang di Semangat Movie. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Di video kali ini, seperti biasa kita akan melanjutkan Donghua series Swallow Star, yang dimana pada part sebelumnya, Luofeng mengamati pertarungan dari dua praktisi tingkat dewa perang yang menghadapi monster Dragon Armor. Dan Luofeng pun mencuri telur dari monster Dragon Armor itu agar dapat mengacaukan pikiran dari monster tersebut. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Tidak membuang waktu, langsung saja kita ke ceritanya. Cerita diawali dengan memperlihatkan amukan dari monster Dragon Armor, yang dimana monster itu langsung pergi ke tempat Luofeng berada, tanpa mempedulikan kedua dewa perang itu. Saat mengejar Dragon Armor itu, mereka dihadang oleh dua monster babi level Raja Junior, dan terpaksa harus menghadapi kedua monster itu. 应该是铁甲龙的老巢出了变故。不好，这铁甲龙。Di sisi Luofeng, monster Dragon Armor itu datang dan langsung menyerangnya. Saat monster itu berada di atas bangunan, Luofeng menjatuhkannya dengan merusak tiang bangunan itu menggunakan pisau terbangnya. Walau Luofeng bisa terbang, tetapi monster itu tidak menyerah dalam mengejar Luofeng dan menghancurkan bangunan yang menghalanginya. Yang mana penglihatan dan kecepatan dari monster itu sangatlah hebat. Luofeng pun terbang melewati awan agar tidak terlihat oleh monster itu. Tiba-tiba, monster terbang pun mengejar Luofeng. Dan Luofeng ingat kalau kota 003 ini adalah tempat para monster terbang. Di saat Luofeng turun, ia juga diburu oleh monster Dragon Armor. Di sini, Luofeng memancingnya untuk membuat monster Dragon Armor itu menyerang monster terbang. Luofeng terus dikejar oleh monster Dragon Armor itu. Di sini, Luofeng pun memasuki terowongan dan membuat monster Dragon Armor itu tidak dapat mengejarnya lagi. 我真是蠢，003号这，完蛋了！提速，到达极限高度了。 Saat berada di dalam, Luofeng melihat peta terowongan itu, yang ternyata adalah jalur kereta bawah tanah, dan jalur keluarnya akan aman dari para monster. Di sesi kedua Dewa Perang itu, Shenruang menduga kalau monster Dragon Armor itu pergi mengejar telurnya, yang kemungkinan dicuri oleh praktisi. Kembali ke Luofeng, saat keluar dari terowongan itu, ia langsung bertemu dengan tim Thunder dan juga tim Huya. 这003号城市的地铁隧道多，不够，利用住宅楼遮掩。他能够在如此数目的兽将级怪，没想到还有一名高手。我们沿着路线追查下去，至少是中级战。哎，对了，海洋，你说那个罗就是一条隧道，雷霆小队。 Tim Thunder dan tim Huya pun terkejut atas kehadiran Luofeng di sana, yang mana mereka mengepung Luofeng. Walau Luofeng tidak takut terhadap Ayang, tetapi tim Thunder ini levelnya adalah Warlord tingkat tinggi, yang akan sulit dihadapi. Di sini, Luofeng mengatakan kalau kapten dari tim Huya ini memiliki dendam padanya, dan mengatakan kalau praktisi tidak boleh saling membunuh.
Li Wei langsung mengatakan kalau Luo Feng telah mempermalukannya saat bersama dengan tim India. Karena hal itu, ia akan menghabisi Luo Feng. Liu pun menanyakan apa yang dibawa Luo Feng, karena ia terburu-buru hingga tidak memperhatikan sekitarnya. Dan juga, Luo Feng sepertinya berasal dari tempat pertarungan dua dewa perang dan juga monster Dragon Armor. 哎，对了，韩阳，你说那个罗峰，离这不远就有一条隧道。罗峰，雷霆小队，三位，这位火牙队长，我绝不允许。兄弟，怪兽的材料我要多少有多少。你包里装着什么？只要李卫三人不插手，你趁着战斗混进了天。 Luo Feng pun memikirkan rencana untuk mengalahkan mereka. Ia menunjukkan isi di dalam tasnya adalah telur dari monster Dragon Armor dan harganya apabila dijual akan mencapai 5 miliar. Dan tentu hal ini akan menggoda mereka. Luo Feng pun langsung melemparkan tas itu dan ditangkap oleh Paya. Karun pun menusuk Paya dan mengambil tas itu. Saat dibuka, pisau pun melesat ke lehernya dan membunuh Karun. Di sini, Liu pun langsung menghajar Luo Feng habis-habisan. Di saat lengah, Luo Feng pun menggunakan pisau terbangnya dan menyerang Liu. Saat serangan yang kedua, Luo Feng pun berhasil mengalahkannya. Ya, dengan mudah Luo Feng berhasil mengalahkan mereka semua dan meninggalkan Li Wei sendirian. Di saat Luo Feng beranjak pergi, Li Wei pun ingin menyerangnya. Di sini, Luo Feng melukai kakinya dan meninggalkan Li Wei di sana. Tak lama kemudian, terlihat monster menuju tempat itu dan langsung menyerang Li Wei. 越是本少爷在里。想不到你不仅主动送上小，本少爷才瞧不上你。你小子也想平分？找死！ 老子可以呀、不过还有，我是天才，你的警惕性非常高。死在我手上！Ayah Li Wei yang bernama Liao pun mendapatkan sinyal buruk dari anaknya. Liao pun langsung menyuruh asistennya mencari praktisi terdekat dengan tempat kejadian itu. Karena perlu otoritas tingkat S, istri Liao pun yang bernama Finina pun membantunya dengan memberikan otoritas keluarga belinasnya. Liao pun menenangkan istrinya yang mana ia akan menghubungi Wang dan Li karena sedang aktif di kota 003 itu. 阿威，连接阿威的2位保镖。先生，搜索战神可通过战士。记得和我们一起组获队的王通。快搜！ 是。 Kembali ke Luo Feng, di sini ia berlari menjauhi tempat kejadian itu karena akan sangat buruk apabila ia ketahuan. Dan terlihat pesawat pun menuju ke kota 003 itu. Sesampainya Liao dan Finina pun di sana, mereka mendapati kalau Li Wei telah tewas, yang membuat mereka sangat sedih dan juga marah atas hal itu. 这个方向，一旦李卫家族的人动用卫星探查，就完。他 Di sini Wang dan Li pun mengatakan setibanya mereka di sana, Li Wei telah tewas karena monster, tetapi yang lainnya dihabisi oleh praktisi. Asisten Liao pun menunjukkan hasil penelusuran kejadian itu. Wang berasumsi kalau ini dikarenakan adanya material yang diperebutkan. Liao juga berpikir ini juga mungkin disebabkan praktisi tingkat dewa perang ataupun master spiritual.
有什么结论？迪奥先生已经有结果，当然，不排除这是凶手惊吓。这个疑点先放一边，关键是那虎牙小队的死者第二种，凶手是精神，应该是在失去保护后。Di sini, Vincenzo terlihat sangat marah. Ia berkata ia tidak peduli dengan siapa pelakunya. Di sini, ia akan menawarkan 100 miliar uang Hangxia sebagai hadiah siapapun yang mengetahui siapa pelakunya. Yang sontak membuat yang lainnya terkejut. Yang mana dengan jumlah hadiah itu akan membuat pelakunya berada dalam ketakutan. 凶手怎么能接连杀死致命伤和现场掉落的巨剑相？第二种，凶手是精神我维尼娜·波莱纳斯，悬赏是谁？害死我儿子，就要让他整天活在被背叛的苦。悬赏1000亿韩夏币。1000亿。 Hal ini langsung diberitakan di siaran TV Hangxia. Wang yang melihat siaran itu berkata ia merasa iri atas kekayaan dari keluarga Belinas itu. Dan terlihat banyak orang yang melihat berita itu pun membuat mereka terkejut dan juga membahasnya karena hadiah yang begitu besar itu. 波莱纳斯家族的里奥夫妇，12联盟方面透露，其中一名死者系波莱。我都心动了。 不愧是波莱纳斯家族族长的亲妹，能将这则消息在韩夏电视台播出来。管东，1000亿啊！你有必要跟前？你组织线下会面是为接近 HR 联盟全球1年。 Di malam harinya, Luofeng bertemu dengan tim Thunder dan diserang oleh Li Wei. Yang ternyata itu semua hanyalah mimpi. Luofeng yang melihat berita itu pun sangat khawatir karena walau ia mengatakan yang sebenarnya, Liao dan istrinya tidak akan memaafkan Luofeng. Tiba-tiba kapten menghubungi Luofeng. Luofeng sedikit ragu dalam menjawab panggilan itu. Hal ini dikarenakan tindakannya. Di sini kapten hanya menanyakan kapan Luofeng kembali, karena mereka harus melaporkan hasil operasi mereka itu. Di sini kapten mengingatkan jika ada masalah yang dialami Luofeng, maka ingatlah tim Firehammer adalah saudaranya. Tentu hal ini membuat hati Luofeng sedikit tenang. 在我手上。我也没事了，很快就回来。你帖子又刷新了。哎，队长，又是？当然没忘，我只是担心。罗峰，你什么时候回基地室？大家都吹小队，有你的兄弟。 Luofeng pun menghubungi Xuxin, yang mana mereka berbicara mengenai kabar mereka masing-masing. Luofeng dalam hatinya khawatir di masa depan, takutnya ia dituduh sebagai pembunuh, mungkin tidak bisa lagi berbicara dengan Xuxin. Tapi untuk saat ini, dirinya merasa lebih tenang. Pada pagi harinya, Luofeng melatih teknik pedangnya, yang mana ia menghadapi para monster. Di sini, ia merasakan kalau teknik pedangnya sudah mencapai tahap ketiga dari teknik pedang guntur. Dan terlihat Luofeng dengan mudah mengalahkan para monster itu. Luofeng pun berniat untuk kembali ke pangkalan pada keesokan harinya. 你一个人在荒野区？我附近没什么怪兽。罗峰，你回江南基地室了吗？多亏了上次去荒野区采集的病毒样本。可现在，我就感觉有种前所。现在就让你们领会一下。9重雷到第3重，这下可以没有丝毫杂念的投入到练。明早就回基地室吧。 Saat dalam perjalanan, Luofeng di sini sudah memikirkan semua rencana dalam tindakannya, yang mana sesampainya di rumah, yang pertama, ia tidak akan menceritakan semuanya kepada siapapun. Yang kedua, kembali ke Aula Jixian dan melaporkan perburuan tim Firehammer dan mengambil bonusnya. Yang ketiga, membeli buku keempat dari teknik pedang guntur menggunakan uang bonus tadi.
Dan terakhir, melakukan negosiasi telur monster Dragon Armor itu melalui pasar gelap agar tidak mudah diketahui. 为了应对天价悬赏，从现在003号城市里发生的一切都不够，将自己官方认证的等级提升至初级战将级。2，去极限总会馆一趟。3，用拿来的奖励金购买9重雷刀。最后，决定龙蛋的去向。 Luofeng pun pergi melakukan perjalanan ke tempat transaksi itu akan dilakukan. Di sisi lain, Ahwa terlihat sedih karena ia memikirkan pesan yang mana orang tua dari gadis yang ia sukai itu memintanya untuk meninggalkan putri mereka. Kembali ke Luofeng, ia pun sampai di tempat itu. Saat ingin masuk, ia pun dihubungi oleh ibunya yang dengan panik berbicara tentang Ahwa, dan film pun bersambung. 整个韩夏国的政治中心，整个韩夏国的政治中心，同时也是战。阿华他出事了。我想推荐一个人进行特等培训。 全世界各大强国和财团都向老，除非极限武馆马上给出无可争。Pada part selanjutnya, Luofeng akan diundang untuk bergabung dengan camp pelatihan elit karena kemampuannya yang luar biasa. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Kita saksikan di video selanjutnya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang untuk ke depannya. Sampai bertemu di video selanjutnya.